Dan pemirsa, 5 hari pasca gempa Cianjur, aktivitas warga masih sangat terbatas. Tidak banyak yang bisa dilakukan di pengungsian kecuali bahu-membahu menyiapkan makan dan kebutuhan sehari-hari. Banyaknya pengungsi anak-anak pun menjadi sorotan. Rekan jurnalis Media Group Network Rifki Nafis akan mengajak kita memantau kondisi terkini di pengungsian yang lokasinya berada di Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur. Rifki, bagaimana situasi di sana? Terkait kebutuhan masih adakah yang belum tercukupi? Baik Marvin dan juga pemirsa, memang terkait dengan kebutuhan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan posko-posko lain di wilayah terdampak di Cianjur ini. Seperti di Mekarsari, Kecamatan Cianjur ini, masyarakat juga masih mengeluhkan kurangnya alat-alat anak kecil atau bayi seperti popok, juga kemudian alat-alat atau peralatan kewanitaan dan juga fasilitas-fasilitas lain. Seperti bisa dilihat di belakang saya masih menggunakan tenda sederhana dari terpal yang merupakan ini adalah usaha mandiri dari masyarakat, dengan mereka mengumpulkan terpal itu sendiri, kemudian mencari bambu dan memotongnya sendiri, dan kemudian dibangun menjadi tenda yang sederhana. Kemudian juga susu menjadi masalah tambahan bagi masyarakat di sini, karena banyaknya seperti yang dapat dilihat juga, banyaknya anak-anak di Desa Mekarsari ini membutuhkan pasokan susu yang cukup banyak begitu ya untuk mereka konsumsi sehari-hari. Namun memang kalau kita dapat ceritakan, pengungsi di Desa Mekarsari ini masih memilih untuk mengungsi atau membangun poskonya dekat dengan permukiman yang notabene memang agak mengkhawatirkan dan juga rawan melihat dari rapuhnya bagaimana konstruksi atau kondisi bangunan yang saat ini terdampak dari gempa bumi. Namun hal ini bukan tanpa alasan, karena memang menurut pengakuan masyarakat yang ada di Desa Mekarsari, mereka memilih untuk membangun posko yang berada dekat dengan rumah ataupun permukiman, karena pada saat kejadian gempa pertama kali terjadi, sebanyak 21 sepeda motor masyarakat hilang dicuri orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga hal itu membuat mereka khawatir, memikirkan bagaimana dengan barang-barang ataupun harta benda mereka yang masih berada di dalam rumah dan belum terevakuasi. Namun memang ini merupakan hal yang cukup berbahaya dan mengkhawatirkan, mengingat bagaimana rapuh dan juga rawannya konstruksi rumah mereka saat ini. Dan pemerintah juga sebenarnya sudah menawarkan untuk menyediakan posko terpusat bagi masyarakat agar memudahkan pendataan dan juga pendistribusian kebutuhan mereka. Namun memang masyarakat menolak karena jarak posko yang disediakan oleh pemerintahan ini sendiri sebenarnya jauh, dengan tepatnya 6 km dari lokasi masyarakat saat ini berada. Marvin. Baik, tentu itu menjadi perhatian bersama dari pemerintah juga terkait dengan keamanan tenda darurat di sana, Rifki ya. Tapi Rifki, kita melihat juga bahwa semalam atau dini hari sempat terjadi gempa bumi yang pasti menyebabkan kepanikan dari warga, terutama anak-anak. Bagaimana aktivitas anak-anak di pengungsian? Sudahkah terjamah pula program pemulihan trauma? Ya Marvin, betul sekali, memang tadi malam baru saja terjadi gempa susulan di daerah Cianjur, termasuk juga Desa Mekarsari ini sebesar 4,1 skala Richter. Dan memang pada saat terjadi gempa masyarakat panik dan berhamburan, namun setelah kondisinya membaik mereka kembali menenangkan diri. Dan memang dapat kita saksikan ada banyak sekali anak-anak yang menjadi pengungsi di Desa Mekarsari. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Ini biasanya kalau di posko seperti ini ngapain aja adik-adik? Main. Tidur, makan. Oh, makan. Ya, dan seperti inilah Marvin dan juga pemirsa bagaimana kondisi anak-anak di Desa Mekarsari, tepatnya di posko Kecamatan Cianjur ini. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan berbicara dengan penanggung jawab, yaitu Ibu RT di Desa Mekarsari ini, dengan Ibu Reni. Selamat pagi Ibu Reni. Ibu Reni, sebenarnya bagaimana kondisi anak-anak di posko ini selama ini? Sebelumnya pemerintah melalui Mensos sudah menjanjikan akan adanya program trauma healing untuk membantu anak-anak ini. Apakah sudah ada sosialisasi ataupun Ibu dan masyarakat ini sudah mendengar kabar tersebut, Ibu? Belum ada, baru kali ini. Artinya bagaimana kondisi anak-anak saat ini di posko, Bu? Ya beginilah, tapi alhamdulillah anak-anak senang juga sehingga begitu trauma kena habis bencana kemarin.
bermain dengan teman-temannya senang gitu. Tapi meskipun begitu memang kebutuhan anak-anak ini pun masih harus terpenuhi ya Bu. Iya. Saya mendapat keterangan dari beberapa warga memang kebutuhan popok, susu itu menjadi masalah. Tapi sebenarnya bagaimana ketersediaannya itu sendiri Bu? Persediaannya ya masih terbatas sih, belum mencukupi gitu, belum maksimal. Iya. Sejauh ini bagaimana pendistribusian bantuan itu sendiri Bu? Apakah ada pihak pemerintah yang mendistribusikan bantuan itu ke ibu dan masyarakat atau bagaimana Bu? Dari pemerintah sih masih belum ini gitu kan, belum ada lah istilahnya, baru sedikit. Paling banyak dari komunitas gitu yang ngasih ke sini bantuan. Kemudian dalam kondisi yang bisa dikatakan sulit ini, bagaimana kondisi kesehatan anak-anak di posko ini Bu? Apakah sempat ada di antara mereka yang mengalami sakit atau bagaimana Bu? Alhamdulillah enggak sih, anak-anak sehat semua sampai sekarang. Walaupun keadaannya begini, alhamdulillah gitu, kondisinya masih bertahan. Ya mudah-mudahan sehat seterusnya, jangan ada yang sakit. Baik Bu, terakhir dengan janjinya pemerintah untuk program healing untuk anak-anak, namun ibu sendiri dan masyarakat belum mendengar ataupun belum menerima sosialisasinya. Harapan ibu bagaimana Bu? Ya harapan ibu mudah-mudahan itu benar-benar ada sih buat anak-anak gitu kan, biar anak-anak tambah senang, tidak terlalu trauma akan kejadian gempa yang kemarin gitu. Walaupun kan katanya ada susulan, tapi anak-anak masih tetap bahagia dengan teman-temannya. Terima kasih Ibu Reni atas keterangannya. Dan itu dia Marvin, memang bisa dilihat kondisi anak-anak di Desa Mekarsari meskipun terlihat senang ataupun tidak terjadi apa-apa, sebenarnya mereka menyimpan rasa trauma yang mendalam. Seperti saat kemarin ada gempa susulan, mereka juga mengaku panik dan juga berhamburan. Dan memang program pemulihan trauma bagi anak-anak yang dijanjikan oleh pemerintah ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, Rifki, tolong koreksi saya jika saya salah. Saya melihat di belakang Anda situasi sudah cukup berawan, yang artinya menunjukkan tanda-tanda bisa ada kemungkinan hujan. BMKG pun juga memprediksi hari ini akan terjadi hujan. Apakah sudah ada langkah antisipasi dari tenda swadaya dari pengungsi untuk mengantisipasi jika terjadi hujan? Betul sekali Marvin dan juga pemirsa, memang kondisi saat ini cuaca cukup mendung ya, dan memang 2 hari ke belakang atau beberapa hari ke belakang hujan secara terus-menerus turun di daerah Kecamatan Cianjur dan juga Kecamatan Cugenang, termasuk dengan Desa Mekarsari ini. Dan kalau memang kita lihat bersama-sama kondisi yang sederhana dari tenda juga dengan dapur yang sederhana, dan kemudian kondisi tanah yang masih tertutup, rerumputan sederhana dengan tanah-tanah yang merah, dan ketika saat hujan memang ini berdampak kepada masyarakat di sini. Meskipun tidak menyebabkan genangan, namun tenda-tenda yang sederhana dengan menggunakan terpal seadanya swadaya dari masyarakat dengan dikumpulkan masing-masing ini sering mengalami kebocoran, hingga secara rutin seperti hari ini, pagi ini, masyarakat kembali memperbaiki, bisa dikatakan begitu, kemudian mengatur ulang bagaimana kondisi tenda ini agar optimal dan dapat melindungi masyarakat dari kondisi cuaca yang buruk. Dan ini juga memang merupakan salah satu hal yang penting sekali untuk pemerintah khususnya ataupun pihak-pihak yang ingin memberikan bantuan untuk segera memberikan tenda yang layak dan juga dapat melindungi kondisi masyarakat, terutama di cuaca yang buruk seperti beberapa hari ke belakang. Dan ini kalau kita lihat memang kondisi permukiman masyarakat sudah banyak yang menjadi puing-puing seperti ini, dengan banyak barang-barang yang tergeletak begitu dan seadanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, Rifki Nafis, kami sudah mencatat beberapa informasi dari Anda. Desa Mekarsari yang masih menjadi perhatian bersama, kebutuhan pokok bayi, susu, kebutuhan anak-anak, dan kebutuhan wanita yang diperlukan di sana. Terima kasih, semoga ini bisa didengarkan dan menjadi perhatian di Desa Mekarsari. Terima kasih.